kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Мама учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корытцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце мне ярче улыбается. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Auliana. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada pemateri kita hari ini. Bisa perkenalkan terlebih dahulu, Mbak? Baik, perkenalkan nama saya Dita Azhara Diana dari program studi Sejarah Peradaban Islam. Oke, kali ini di podcast ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pemateri kita hari ini. Oke, Mbak Gita, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hak asasi manusia? Jadi ini hak asasi manusia itu adalah hak dasar dan kebebasan setiap individu manusia untuk mengutarakan hak asasinya tersebut. Jadi setiap individu itu mempunyai hak ya, Mbak? Iya. Terus bagaimana sih sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia ini? Perkembangannya itu seperti contohnya dari zaman kuno, yaitu teorinya Kode-Hammurabi. Abad pertengahan itu dari Magna Carta. Kayak gitu saja yang saya ketahui. Oke, kalau boleh tahu apa yang kamu ketahui tentang dokumen internasional utama yang menjadi hak dasar manusia? Kalau dokumen itu seperti UDHR. Terus selanjutnya ya, Mbak ya, apa perbedaan antara hak sipil dan politik serta ekonomi sosial dan budaya? Kalau hak sipil dan hukum ya Pak? Hak sipil dan politik. Oke, baik. Kalau hak sipil dan politik itu hak yang mencakup kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, kebebasan berkumpul, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kalau yang ekonomi sosial budaya itu seperti pekerjaan, terus berpendidikan, lalu kesehatan dan perumahan seperti itu. Oke, selanjutnya bisa diberikan contoh, Mbak, untuk pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri? Pelanggaran hak asasi manusia itu seperti penyiksaan terhadap seseorang tersebut, lalu pembunuhan di luar hukum, seperti itu. Terus peran organisasi PBB dalam hak asasi manusia itu sendiri apa, Mbak? Peran PBB itu memantau pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia oleh negara-negara anggota. Terus selanjutnya, bagaimana
kita terhadap hak asasi manusia, Mbak? Untuk dampaknya itu pembunuhan massal sepertinya, lalu penyiksaan dan penghilangan senjata, terus pemerkosaan dan kekerasan, lalu pengusiran paksa dan pengungsian. Terus kalau untuk hak asasi manusia ini apakah penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia tersebut? Tentu sangat penting karena manusia itu perlu memiliki bekal untuk apa namanya? Untuk mengedukasi hak asasi manusia sangat penting dalam kehidupannya. Berarti sangat penting ya, Mbak ya. Terus bagaimana kan kalau tadi kan mengedukasi, terus kalau untuk cara meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia ini bagaimana, Mbak? Seperti contohnya kita bersekolah, kita yang lebih tinggi seperti itu. Terus yang terakhir, Mbak, apa pendapat Mbak Dita tentang kasus pembunuhan Vina yang lagi viral-viral akhir-akhir ini? Pendapat saya itu seperti kayak hak asasi di Indonesia tuh kayak udah lemah gitu loh, hak asasi manusia, hukum-hukumnya itu dibeli oleh orang yang mempunyai uang gitu. Berarti orang yang di bawah itu hak asasinya tidak terpenuhi gitu ya, Mbak? Iya, seperti itu. Oke teman-teman, itu sedikit materi kita tentang hak asasi manusia. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I wouldn't change a thing, so glad you're back again. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas untuk mengekspresikan diri. Kata-kata bijak tentang kesetaraan juga mengingatkan bahwa kita untuk memperlakukan satu sama lain secara adil dan bijaksana adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang inklusif dan harmonis. Kesetaraan gender bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama dalam segi fisik atau lainnya. Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan perempuan adalah manusia yang setara dengan laki-laki. Kita seharusnya memiliki hak yang sama di mata hukum dan di mata masyarakat. Contohnya, kesetaraan dalam dunia kerja, seperti memberikan upah yang sama untuk pekerja yang sama antara pria dan wanita. Jika kita berdua bekerja di tempat yang sama, lulusan dari kampus yang sama, dan memiliki kualifikasi yang sama, seharusnya kita mendapatkan bayaran yang sama tanpa perbedaan. Ada tesis yang menyatakan bahwa orang-orang barat itu belajar hak asasi manusia itu justru dari Islam. Dan dari mana? Di antara yang paling monumental adalah khutbatul wada, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad, yang menegaskan tentang beberapa poin. Isinya itu tentang kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara hak-haknya. Kemudian yang kedua adalah keagungan darah dan nyawa manusia, bahwa darah, nyawa, dan juga harta manusia itu harus dilindungi dan tidak boleh dirampas, dilukai, atau diambil atas nama apapun, karena itu anugerah dari Tuhan. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang 1945. Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Kalau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk melindungi hak asasi manusia, maka itu tidak akan pernah adil dan tidak akan pernah beradab. Yang ada adalah aturan itu zalim dan aturan itu
biadab. Ini yang membedakan kita, orang Islam menyelenggarakan kehidupan dalam aspek berbangsa dan bernegara. Dan di akhir sila kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka bagi kita umat Islam, Pancasila itu bukan barang asing. Dia adalah bersumber dari nilai Islam, bersumber dari semangat jihad, ijtihad dan mujahadah ulama-ulama kita yang menegakkan, mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadilah para penyeru-penyeru keadilan, jadilah para penegak-penegak kebenaran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jadilah keluarga kita, anak-anak kita lanjut daripada cita-cita orang tuanya, ideologi orang tuanya, akidah orang tuanya untuk mengisi dan memakmurkan Indonesia yang kita cintai ini agar menjadi contoh dan rahmat bagi seluruh alam semesta, saudara. Orang yang menahan hak orang lain. Dalam hal ini adalah menahan hak bulanan orang yang bekerja kepada dia. Sehingga ketika kita membaca hadis, kan kita pernah mendengar Nabi cerita tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua kan. Dan ketika mereka terkurung di dalam gua, 3-tiganya tuh karena udah nggak tahu lagi mau gimana, akhirnya cuma bisa berdoa. Orang yang kedua berdoanya gini, ya Allah, aku punya pegawai, dia bekerja kepadaku, aku selalu wafa itu menunaikan hak dia secara sempurna sebelum kering keringatnya dan seterusnya. Sampai suatu hari dia pulang karena ada masalah, belum ngambil haknya. Aku simpan, dia nggak balik-balik, takut nanti malah nggak. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga, terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa, seakan tak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, dan telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa kita harus selalu melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya adalah harta karun Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Dan dari kami generasi muda Indonesia, dengan bangga kami persembahkan budaya. Saya Elizabeth, kelas 12 IPS 2, akan membahas tentang kearifan lokal. Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Salah satu bentuknya adalah kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal di Indonesia mengandung banyak nilai yang patut kita teladani. Contohnya kecintaan terhadap tanah air, mengutamakan kebersamaan, saling menghormati, hingga tolong-menolong. Contoh kearifan lokal di Sumatera Utara, yaitu tradisi kenduri laut, di mana tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai di Tapanuli Tengah, dan tradisi ini dilakukan sekali setahun pada bulan Oktober. Kenduri laut memiliki tujuan utama untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat atas hasil bahari yang mereka terima selama 1 tahun terakhir. Masyarakat Tapanuli Tengah juga memaknai kenduri laut ini sebagai hubungan mutualisme antara alam dan manusia. Alam selalu menyediakan kebutuhan hidup manusia, dan sebagai balasannya, manusia harus menjaga alam dan melestarikannya. Bumi akan selalu mencukupi kebutuhan semua manusia, namun tidak akan cukup untuk memenuhi keserakahan satu manusia. Sekian dari saya, jaga bumi, jaga Indonesia, jaga kearifan lokal. Salam sosiologi.